Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan ini dimanapun, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi anugerah hari baru dari Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa saudara. Kita mohon pimpinan Tuhan menyertai kita dan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan ini untuk kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat yang sudah biasa kita dengar dan kiranya menjadi peneguh iman kita pada pagi hari ini untuk tetap dapat memahami bahwa sesungguhnya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Artinya segala kerinduan hati kita itu tersimpan di dalam tangan Tuhan. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara itu cari apa di dalam dunia. Sebuah perenungan pertanyaan ini saudara bagi kita pagi ini. Kita sibuk dengan semua pekerjaan kita. Kita melakukan segala upaya yang kita bisa lakukan. Untuk apa sebenarnya? Apa yang kita cari di dunia ini saudara? Saya akan mengangkat sebuah kisah. Konon di negeri Cina ada sebuah keluarga terpandang, terhormat yang sangat kaya raya, ya, yaitu keluarga Chow. Dan keluarga ini memang sangat dihormati Tuhan karena mereka memiliki harta kekayaan yang sangat banyak dan semua keluarganya menikmati kekayaan itu turun-temurun. Keluarga ini memiliki seorang putra. Lalu ketika putranya ini menerima Tuhan karena dia mendengarkan berita Injil lewat hamba Tuhan atau misionaris yang melayani di sana, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan dia berkomitmen untuk menjadi seorang Kristen yang taat, sebagai pengikut Kristus yang taat. Lalu mendengar itu, ayahnya Tuan Chow sangat kesal, sangat marah. Dan dia menganggap bahwa anaknya telah mengkhianati nenek moyang mereka. Ia sangat kesal, bahkan dia mengusir anaknya tersebut. Ya, karena dia tidak lagi taat, dia tidak lagi mengikuti tradisi dan aturan keluarga yang sudah ditetapkan turun-temurun. Lalu ayahnya berkata kepada anaknya ini, kalau kamu tetap memilih Tuhanmu yang baru itu, kamu tidak akan mendapatkan harta warisan keluarga kita ini. Tidak sepeser pun untukmu. Maka dia diusir dari rumah saudara. Keputusan putranya itu tetap tidak berubah walaupun sudah diancam seperti itu. Ia tetap memegang teguh pendiriannya. Dia tidak mundur dari iman percayanya kepada Yesus. Ia memilih meninggalkan semua harta kekayaan yang ditawarkan oleh keluarganya. Bahkan dia meninggalkan keluarganya. Bahkan dia meninggalkan negeri kelahirannya. Menuju suatu tempat yang baru. Yang sama sekali belum pernah ia tuju di negeri yang jauh saudara. Lalu ketika dia ada di negeri yang baru, dia tetap dengan pendirian imannya, taat dan mencintai Tuhan. Di tempat itu dia sangat disertai Tuhan. Dan dia sangat diberkati Tuhan. Sehingga dia menjadi seorang pengusaha yang berhasil dan keluarganya pun sangat diberkati sehingga mereka menjadi keluarga yang sangat kaya raya juga di negeri yang jauh itu. Sementara di Cina saudara, keluarga ayahnya Tuan Chow, karena Cina telah jatuh ke tangan komunis pada saat itu, kekayaan semua dari keluarga Chow ini dirampas habis oleh kaum komunis. Akhirnya mereka pun hidup miskin. Mereka hidup menderita karena mempertahankan kebahagiaan duniawi. Ya, sementara anaknya
yang meninggalkan semua harta duniawi dan mengikut Tuhan, akhirnya Tuhan juga tambahkan yang terbaik kepadanya. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran itulah yang dipegang oleh putra Co ini, sehingga dia berani meninggalkan segala sesuatu demi untuk mengikut Yesus. Dan pada akhirnya juga dia diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Tetapi ketika orang tuanya, mereka lebih memegang hartanya daripada Tuhan. Akhirnya ketika komunis berkuasa, semua hartanya dirampas, semua hartanya diambil oleh komunis. Akhirnya mereka menjadi miskin dan menderita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua pernah mendengar sebuah lagu yang sering dilagukan, dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu kita, yang berkata demikian. Cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita cari di dunia ini? Ada begitu banyak orang yang sampai pada saat ini mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sibuk mencari harta kekayaan di dalam dunia ini. Mereka lupa bahwa sesungguhnya semua itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini, sesungguhnya itu bersumber dari Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Ketika kita mau menikmati berkat Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Beri hidupmu dipimpin Tuhan. Beri hidupmu diatur Tuhan. Maka ketika Tuhan mengatur hidup kita, Dia akan buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan kita akan menikmati yang terbaik. Sehingga kita boleh benar-benar merasakan Tuhan adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mencari dunia dan mengandalkan dunia, firman Tuhan katakan, walaupun seseorang mendapatkan seisi dunia, tetapi ketika dia kehilangan nyawanya, apalah arti semuanya itu, saudaraku. Mari pada kesempatan ini, carilah Tuhan, kata firman Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada umat Tuhan, supaya mereka benar-benar menyendengkan baik telinganya, baik matanya, hidupnya kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, supaya mereka memiliki kehidupan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mari, saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara pada pagi hari ini. Apakah engkau sedang mengeluh karena tekanan hidup yang begitu berat? Apakah engkau sedang mengeluh karena persoalan hidup yang sulit yang saudara hadapi saat ini? Itu artinya engkau membutuhkan Tuhan. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Cari Tuhan, maka engkau akan diberkati. Cari Tuhan, maka engkau akan ditolong hari ini. Itu yang saya ingin bagikan. Jangan cari dunia. Cari apa engkau di dunia ini. Carilah Tuhan sementara kita ada di dalam dunia ini. Sementara kita menghadapi pergumulan kehidupan dunia ini. Cari Tuhan, saudaraku. Maka ketika kita benar-benar mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan ternyata adalah sumber segala berkat yang kita perlu dalam hidup ini. Maka engkau tidak perlu berlelah dengan caramu, tetapi izinkan Tuhan bekerja dengan caranya memberkati kehidupan saudara di hari ini. Itulah yang bisa saya bagikan untuk saudara. Mari kita belajar dari kisah di atas ini, saudaraku. Ketika kita mengandalkan harta atau apapun yang kita miliki di dunia ini, jika oleh karena semua itu kita meninggalkan Tuhan, maka nilai semua itu tidak akan kekal bagi kita. Pasti kita akan kecewa karena tidak kesempurnaan yang kita dapatkan di sana. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan, memilih untuk hidup dipimpin oleh Tuhan, maka Dia akan memenuhkan segala sesuatu yang dapat membuat kita bersukacita dalam hidup ini. Karena Dia sumber sukacita, sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati hidup saudara hari dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah memberkati kami lewat firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap umat Tuhan dimanapun yang mendengarkannya, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba berdoa terus untuk mereka yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa di surga, biarlah juga Tuhan menolong umat-Mu pagi ini yang bergumul untuk pekerjaan, berkatilah mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, diberkati Tuhan. Yang bergumul untuk keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan Tuhan Yesus, umat-Mu pagi ini, anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan sertai dan pimpin, urapi mereka, berkati mereka semuanya sehingga mereka boleh berhasil. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka Tuhan, ajar mereka bersyukur karena itu adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka di hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga ada begitu banyak umat Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, yang sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan juga doa ini, biarlah mereka ditolong Tuhan, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau katakan tetap semangat. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, seperti saudara-saudara yang lain yang sudah kami doakan juga. Dan kami juga berharap bantu kami untuk juga men-share, membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga ada banyak orang bisa menonton. Itulah penyemangat bagi kami saudaraku. Kalau sampai hari ini kami masih tetap setia dalam pelayanan ini, itu karena dukungan saudara. Oleh karena itu bantu kami saudaraku. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.